Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Haryati. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Universitas Negeri Jakarta, kelas nomor 5 kelompok B. Hari ini saya akan melaksanakan praktek mengajar cooking dengan tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan. Pembelajaran 5 di kelas ini. Berikut video saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semua sehat? Alhamdulillah. Semuanya sehat. Nah, anak-anak semua sudah duduk rapi? Pakaiannya sudah rapi? Masih ada yang baju di luar? Ayo dirapikan dulu. Kalau semua sudah rapi, sebelum kita belajar, mari kita awali dengan doa. Ketua kelas, ayo pimpin doanya. Terima kasih Dila. Ayo lipat tangannya. Ya, supaya semangat sebelum belajar, mari kita menyanyi. Hari ini kita menyanyi lagu Ibu Kita Kartini. Masih ingat? Semuanya berdiri sambil tepuk tangan. Kita harus semangat dulu, ya, harus semangat dulu supaya nanti dalam proses pembelajaran sampai akhir kita juga semangat. Semuanya masuk? Nah, tidak ada yang sakit, toh semua masuk, bukunya semua masuk. Oke anak-anak semua, semuanya perhatikan ke sini, tangannya ke atas, ke samping, ke depan, lalu lipat duduk yang rapi. Oke, Bu Guru mau bertanya, siapa yang pernah jalan-jalan dengan keluarga atau dengan teman, jalan-jalan sampai di Koyasan? Ke Koya, wah, hampir semua pernah pergi ke Koya. Dalam perjalanan menuju di Koya, apa yang kalian lihat? Ada angkat tangan baru jawab. Ada apa nih? Ada sawah. Sawah, oke. Oh, Pak ini. Debbie? Gedung. Apa Dinar? Ikan. Apa lagi? Selain kolam, sawah, apa lagi? Benar sekali jawaban yang kalian tadi sudah sebutkan. Nah, dalam perjalanan menuju Koya, kita melihat banyak. Ada gunung, ada dataran. Nah, gunung, dataran, di kanan kiri jalan kita lihat pemandangan. Itu ada tumbuh-tumbuh. Tadi Aidil sebut ada kolam. Sawah. Ada sawah. Di sawah ada apa? Ikan. Ada belut. Selain ikan ada apa? Belut. Ada apa? Tumbuhan apa sih yang hidupnya di sawah? Padi. Kampung juga ada biasanya. Jadi tumbuhan yang di sawah itu padi. Kemudian kalau yang di bukit-bukit yang menuju Koya itu ada tumbuhan apa lagi? Pohon apa? Siapa yang tahu? Pohon pinus.
benar. Jadi dalam perjalanan menuju Koya itu kita lihat pemandangan, kemudian banyak tumbuh-tumbuhan yang hidup. Ada tumbuhan yang hidupnya di daerah bukit-bukit, gunung, ada juga tumbuh-tumbuhan yang hidupnya di dataran yang rendah seperti di sawah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Muatan IPS dan SBDP, pembelajaran 5. Tadi Bu Guru sudah tanya tentang pemandangan kalau kita jalan ke Koya. Banyak tumbuh-tumbuhan, kemudian ada tumbuhan yang hidupnya di daerah yang tinggi, ada tumbuhan yang hidupnya di daerah rendah. Nah, sekarang anak-anak perhatikan ke depan. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 5. Jadi setelah anak-anak belajar, anak-anak dengan mengamati video, nanti anak-anak dapat menyebutkan contoh tanaman yang hidup di dataran tinggi dan di dataran rendah. Kemudian tujuan yang kedua, dengan mengamati video, anak-anak semua diharapkan dapat membedakan karakteristik tempat hidup tumbuhan padi dan teh. Yang ketiga, tujuan pembelajaran ketiga, nanti setelah pembelajaran, anak-anak diharapkan dapat menyajikan informasi tentang karakteristik tempat hidup tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian tujuan yang keempat, anak-anak dapat menjelaskan cara mengapresiasi karya seni kolase. Tujuan pembelajaran yang kelima, anak-anak diharapkan dapat mengapresiasi hasil karya seni kolase dari bahan alam milik teman kelompok lain. Ya? Jelas? Jelas. Oke. Jadi kita akan bersenang-senang hari ini. Kita belajar IPS dan belajar SBDP. Nah, di materi sebelumnya kita sudah belajar tentang yang Bu Guru tempel di sana, tentang fungsi bagian-bagian tumbuhan, dan sudah belajar tentang membuat kolase. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang SBDP, tentang mengapresiasi kolase, dan IPS tentang karakteristik tempat hidup tumbuhan dataran rendah dan dataran tinggi. Sebelum itu, guru ada siapkan video, semua lihat ke depan. Tepuk konsentrasi. Perhatikan informasi berikut. Tumbuhan sumber kehidupan. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, dataran tinggi Malang, dan dataran tinggi Tengger di Jawa Timur, dataran tinggi Alas di Aceh, dan dataran tinggi Kuning, Sulawesi Selatan. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Sudah lihat videonya? Sekarang kita bertanya jawab. Video tadi bercerita tentang apa? Siapa yang bisa menjawab? Tumbuhan. Sayuran. Oke. Sekarang siapa satu orang angkat tangan bisa menjawab dengan lengkap? Apa isi video yang tadi kita tonton? Angkat tangan. Pak Devi. Ada tanaman tebu, kopi, cengkeh, sayuran, dan lain-lainnya. Setelah itu ada dataran
Depi. Itu yang rapi jawabannya. Bu Guru beri hadiah untuk Depi karena sudah pintar menjawab. Yang lain dicoba lagi. Jadi anak-anak semua, tadi yang kita sudah tonton video itu tentang karakteristik tempat hidup tumbuhan di lingkungan kita. Jadi ada tumbuhan yang hidupnya di dataran tinggi, ada tumbuhan yang hidupnya di dataran rendah. Tumbuhan yang hidup di dataran tinggi, contohnya tadi seperti teh, cengkeh, kopi, ya. Apalagi sawi, kentang, ya di dataran tinggi. Nah, tumbuh-tumbuhan yang hidupnya di dataran rendah seperti padi, apalagi tebu, jagung. Oke, seperti yang Bu Guru sudah tempel di sini, lihat sini. Ibu Guru sudah diikat, nanti setelah pembelajaran boleh dibaca-baca, nanti Guru tempel di kelas. Ini ada karakteristik daerah dataran tinggi dan karakteristik dataran rendah. Nanti anak-anak baca. Kemudian contoh-contoh tumbuhan yang ada di dataran tinggi, Bu Guru sudah buat di sini. Nanti anak-anak bisa lihat dan baca. Ayo perhatikan sini. Tumbuh-tumbuhan yang hidup di dataran tinggi seperti kentang, teh, kopi. Kalau dataran rendah tadi kita sudah sebutkan seperti tomat, jagung, dan padi. Oke. Tadi yang mau jangan loyo. Ayo supaya tidak loyo kita menyanyi. Semuanya berdiri di tempat yang luas. Kita mau bergerak. Ikut. Naik ke puncak gunung tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Tepuk jempol, jempol, jempol. Bagus banget. Ayo mengamati. Semuanya lihat di depan di slide. Kamu sebelumnya telah belajar tentang padi. Di pertemuan sebelumnya sudah pernah belajar tentang padi. Tahukah kamu bahwa jenis tanaman yang berbeda mempunyai tempat yang hidup untuk tumbuh? Masih ingat? Tadi Bu Guru bilang ada tumbuhan yang hidup di dataran tinggi, ada tumbuhan yang hidup di dataran rendah. Jadi tumbuh-tumbuhan tempat hidupnya juga berbeda-beda. Ada di pantai, ada yang di gunung, ada yang di dataran rendah. Nah, di gambar apa itu? Gambar padi dan teh. Sekarang semuanya siapa yang mau bantu guru membaca? Ayo. Ayo. Nanti dilepas jaketnya. Nanti dilepas jaketnya biar gak panas. Teman-teman semua perhatikan dan dengar. Ayo. Ya, tadi. Padi umumnya tumbuh di daerah yang bertiawa, panas banyak, mengandung kisar antar agar padi dapat tumbuh dengan baik. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Umumnya tumbuh di daerah sinar matahari. Oke, Batin. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Batin. Terima kasih. Kita disuruh mengamati bacaan tentang padi dan teh. Nah, setelah membaca bacaan padi dengan teh, kita bisa menyebutkan karakteristik tempat hidup padi dan teh. Nah, tadi teman kalian sudah membacakan padi pada umumnya tumbuh di daerah yang berhawa panas. Banyak mengandung uap air dan curah hujan yang cukup. Tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah tanah berlumpur yang subur dengan ketebalan 18-22 cm. Diperlukan pengairan cukup agar padi dapat tumbuh dengan baik. Jadi padi itu adalah salah satu contoh tanaman atau tumbuhan yang hidup di dataran rendah.
berawa, yang apalagi berlumpur, suhunya juga berair ya, jelas? Kemudian teh. Teh, perhatikan. Tumbuhan teh umumnya tumbuh di daerah pegunungan. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman teh adalah berkisar 13 derajat Celcius sampai 15 derajat Celcius dengan curah hujan tahunan tidak kurang dari. Jadi teh adalah tumbuhan yang tempat hidupnya di daerah dataran tinggi seperti pegunungan. Karakteristik tempat hidup teh di pegunungan yaitu dia membutuhkan cahaya matahari. Curah hujannya juga tidak harus berair seperti padi, dia membutuhkan curah hujan tahunan. Jadi anak-anak setelah membaca padi dan teh, anak-anak sudah bisa mengetahui karakteristik tempat hidup padi dan teh. Sudah? Kalau ditanya padi itu hidupnya di daerah yang seperti apa? Jawabnya dataran rendah. Kalau teh hebat, tepuk tangan. Siapa yang sudah pernah lihat tanaman padi? Di mana dia tumbuh? Dataran rendah. Dataran rendah. Oke. Kalau teh? Pernah lihat? Di mana lihatnya? Video. Terus di iklan TV. Ini. Nah, di iklan teh pucuk toh? Ada. Teh itu hidupnya di dataran tinggi. Permen. Siap? Apa kesimpulanmu tentang tanaman padi dan teh di atas? Kesimpulannya tentang padi dan teh. Katakan. Ya, oke. Padi. Luar biasa, guru senang sekali. Tepuk tangan dulu, kasih jempol, jempol. Bagus. Elsie pintar sekali. Dia jawabnya bagus, lengkap. Guru kasih gula. Terima kasih Elsie. Pertanyaan nomor 2 siap? Siap ya? Apa perbedaan antara hidup tanaman padi dan teh? Enggak? Apa enggak? Perbedaan tempat hidup tanaman padi dan teh. Padi di sawah. Kalau Teh di pegunungan. tepuk tangan. Kasih jempol dulu. Tepuk jempol. Bagus, Engge dapat coklato. Semangat. Ayo semangat untuk yang lain. Sesuai dengan karakteristiknya. Nah, tadi kita sudah belajar tentang padi dengan teh. Nah, yang lalu kita sudah belajar tentang bagian-bagian tumbuhan. Kemudian tumbuh-tumbuhan seperti padi dan teh bisa selain untuk dimakan toh. Padi kan nanti jadi beras. Berasnya kita untuk makan. Kalau teh dipetik, diproses, dipakai untuk bikin teh. Nah, selain untuk bahan makan, selain untuk bahan minum, padi dan teh juga bisa untuk membuat karya sendiri, yaitu kolase dari bahan alam yang sudah kita buat di pertemuan sebelumnya. Kemudian dilanjutkan di rumah tugasnya. Hari ini sudah dibawa? Masing-masing kelompok sudah bawa hasil kolasenya? Kita mau belajar tentang mengapresiasi karya seni kolase yang sudah dibuat oleh teman kelompok lain. Ayo, semua perhatikan. Sekarang semuanya satu orang berdiri di samping kelompoknya sambil pegang kolasenya. Ayo, Elsie, ayo. Semuanya saling melihat milik teman.
Ujian. Nah, kita mau belajar tentang mengapresiasi hasil karya seni kolase yang dibuat oleh teman-teman. Mengapresiasi karya seni kolase ada caranya, ada langkah-langkahnya, yaitu ada di sekarang kita semua baca itu yang di depan sama-sama. Ayo, 1, 2, 3. Langkah-langkah apresiasi karya seni kolase. 1. Menemukan dan mencatat sesuatu yang dilihat apa adanya. 2. Terima kasih anak-anak sudah membaca. Jadi langkah-langkah apresiasi karya seni kolase ada 3. Yang pertama, menemukan dan mencatat sesuatu yang dilihat. Tadi makanya Bu Guru suruh temannya satu dari masing-masing kelompok kasih tunjuk kolasinya. Kemudian teman lain lihat. Semua lihat, sudah lihat? Sudah lihat punya teman ya? Setelah dilihat, kemudian dicatat apa yang dibuat sama teman. Yang dibuat oleh teman adalah kolase dari bahan alam. Langkah yang kedua, memperhatikan. Memperhatikan itu lihat baik-baik. Dilihat dari warnanya, garisnya, bentuknya, dan teksturnya. Bagaimana warnanya, bentuknya, garisnya, baguskah tidak, dilihat. Yang ketiga, menilai tingkat keindahan. Indah sekali kah tidak? Bagus sekali kah tidak? Oke, sekarang kita mengapresiasi bersama-sama dulu. Salah satu milik teman. Dari kelompoknya Aidil dulu. Aidil coba sampaikan ke temannya. Nanti teman lain memberi apresiasi. Secara lisan. Ayo Aidil. Teman-teman, ini hasil kolase kami. Teman yang lain lihat, sudah lihat? Bagaimana warnanya? Ada warna apa saja? Kemudian indah tidak? Itu langkah mengapresiasi karya seni kolase. Tepuk tangan untuk kelompoknya Aidil. Bagaimana? Sudah lihat? Sudah. Bagaimana bentuknya? Warnanya? Teksturnya? Nilainya, keindahannya indah tidak? Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya. Sekarang kelompoknya Devi. Ayo semua lihat. Devi sampaikan ke teman. Hai. Hasil kolase kita kelompokku. Sekarang indah tidak? Indah. Tepuk tangan. Ayo semua teman-teman lihat. Sudah lihat? Bagaimana warnanya? Wow, bagus bentuknya. Putih. Nilainya indah apa tidak? Bagus. Jadi anak-anak semua, tadi kita baru saja melakukan, perhatikan, kita baru saja melakukan apresiasi karya seni kolase milik teman. Caranya lihat. Lihat. Emel, perhatikan. Lihat, perhatikan. Kedua, lihat warnanya, lihat bentuknya, lihat teksturnya, apa-apa saja. Kemudian kita nilai dia, nilai karya seninya. Indah sekali, sedang-sedangkah, jelekkah? Tapi biasanya yang namanya karya seni itu tepuk semangat dulu, ayo, tepuk semangat. Sudah siap, harus semangat. Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu Guru
dulu baru dikerjakan. Ya. Ayo. Tulis nama baru namanya kalian saja. Baru dibaca, baru dikerjakan. Ya, Bapak tulis aja di sini. Iya, apa-apa. Dibaca dulu petunjuknya, baru mulai dikerja. Iya. Ya, temannya baca, yang lain dengar. Kalau tahu jawabannya boleh sumbang saran. Ya. Siapkan. Siapa yang mau maju ke depan? Semua sudah, jadi semua perhatian ke depan. Elvi duduknya menghadap ke depan. Kelompoknya siapa yang mau maju duluan? Emir, perhatikan, Emir. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Abi. Bagaimana pendapat kalian tentang kelompoknya Dila? Kalau benar kasih jempol dong. 1, 2, 3. Tadi kita lupa kelompoknya Emir. Ulangi lagi, tepuk jempol. Ayo Emir, perhatikan dan teman-teman. Tunggu di dataran rendah. Tunggu di Oke, tepuk tangan untuk Bapak Devi. Abi tepuk jempol tidak? Tepuk jempol. Bagusnya ke sana. Bagus. Pani dataran rendah. Ya. Apa yang kamu ketahui tentang hasil saja temanmu disebut Oke. Sekarang semua perhatikan ke Ibu Guru. Menghadapnya ke Ibu Guru. Ayo, putar badannya Devi. Ayo, lihat semua ke sini. Duduk yang santai, yang nyaman. Jadi tadi kita sudah mengerjakan, anak-anak sudah mengerjakan EKPD. EKPD yang berkaitan tentang karakteristik tempat hidup tumbuhan dan EKPD mengenai apresiasi karya seni milik kelompok teman. Semuanya bisa? Bisa. Ya, semuanya bisa. Sudah berani semua menyampaikan di depan kelas. Nah, ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, Bu Guru mau tanya satu kali. Apa Devi? Wortel. Wortel. Coba semua lihat sini. Wortel. Wortel tumbuh di dataran tinggi. Ya, wortel itu tumbuhnya di dataran tinggi. Perkebunan wortel kentang tumbuh di dataran tinggi. Sudah Devi? Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Lu mau bagi tes formatif, tujuannya untuk mengetahui sampai di mana kalian memahami pembelajaran kita hari ini. Bisa ya? Nah, oke. Ya. Langsung dikerjakan.
tidak bersuara supaya teman lain tidak dengar jawabannya. Ada kesulitan? Semua sudah? Kalau sudah ya kumpul. Nah, perhatikan di depan. Alhamdulillah kita sudah belajar dari pagi sampai siang. Sudah menjawab TKPD, sudah mengerjakan tes formulir. Kita semua perhatikan di sini. Sebelum guru mengakhiri, guru akan merangkum. Ya sini. Tadi kita sudah belajar tentang karakteristik tempat hidup, tumbuh, dan lingkungan sekitar kita. Nah, karakteristik tempat hidup tumbuhan, ya Ben? Semua perhatikan di sini. Isrul, semua tempat hidup tumbuhan itu berbeda, Ben? Ada yang di dataran tinggi, ada yang di dataran rendah. Kemudian sebelum kita menanam tumbuhan, kita harus memperhatikan karakteristik tempat hidup, yaitu tanahnya, cuacanya, curah hujannya, yang cocok di mana itu kita tanam di situ. Kemudian tadi juga kita sudah belajar tentang mengapresiasi karya seni kolase. Langkahnya ada 3. Yang pertama lihat. Yang kedua perhatikan warnanya, bentuknya, teksturnya, dan apanya lagi? Yang ketiga apa? Menilai. Bagaimana menilainya? Tidak karya punya teman, bagus tidak? Oke anak-anak semua sudah mengerti? Senang tidak belajar hari ini? Ada yang susah? Tidak. Semua bisa, bersyukur semua bisa, semua senang belajar hari ini. Nah anak-anak, supaya kita setiap belajar semangat, setiap pagi harus semangat dulu seperti tadi pagi nyanyi. Jadi setiap belajar harus semangat, harus senang dulu. Kalau kita sudah senang belajar, pasti kita akan semangat belajar. Nah, sebelum pulang, guru ingatkan nanti pelajarannya diulangi lah. Nanti ya ibu guru itu, bu guru tempel di kelas, anak-anak bisa lihat, bisa baca setiap saat. Silakan dibaca-baca, dilihat-lihat. Nah, tadi katanya senang. Sebelum berdoa kita menyanyi dulu. Di sini senang, kita senang, kita mau tangan. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke sampai Kalimantan. 1, 2, 3.
gantian. Besok lagi baru fix. Ya. Ayo, lipat tangan. Duduk keras. Tunggu sih. Udah selesai. Kepada guru memberi salam. Oke, selamat siang semua. Duduk baris jadi 2 ya. Ya, Devi. 3 kali 3. Ayo, pulang. Terus. Nih, 6 kali 2. Bagaimana ini? Iya, Retno. 4 kali 4. Mundur. Gila. 3 kali 7. 6 kali 6. Oma. 2 kali 4. 2 kali 4 8. Lo? Belum dulu? Oke. Edil. 3 dikali 2. 6. Nah. Happy. 6 kali 2. Oke. Terus. Ege. 4 kali 5. Pulang. Dina. 3 kali 3. Oke. Terus. Yesul. 5 kali 5. Oh. Afila. 4 kali 4. Halo. Oke. Fadil. 7 kali 2. Terus. Tidak ke 2 kali 8. Yang atas. Ayo. 3 kali 3. Alvin. 2 kali 4. 5 kali 5. 10 kali 2. Kasih. 3 kali 4. Halo. Retno, 5 kali 2. Oh, 9. 5 kali 3. Halo. Oke.